Halo teman-teman Memo, ketemu lagi nih di acara Memo Talk bareng kita berdua, Irfan. Dan Kamel. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih, pada bulan ini tuh lagi diperingati sebagai Hari Mental Health Sedunia. Nah pas banget nih, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan mental di lingkungan perkuliahan. Tapi kali ini kita nggak hanya berdua loh, kita juga ditemani oleh salah satu mahasiswi dari Mercu Buana. Yaitu adalah Kak Azahra Nova Yasa. Halo Kak Yasa. Hai. Makasih banget loh udah mau datang ke acara talk show ini Kak Yasa. Halo Yasa, apa kabar? Lagi sibuk apa nih sekarang? Halo, aku lagi sibuk kuliah aja sih, belum masuk organisasi apa-apa. Di antara kegiatan perkuliahan nih, ada nggak sih yang Ayasa stresin selama ngejalaninnya? Stres pasti ada ya, tugas-tugasnya banyak banget. Deadline-nya deket-deket banget ya. Tugasnya itu sih, tugas-tugas. Nah kan tadi kamu bilang kalau kamu pasti bakal ngerasain stres ya. Ada nggak sih cara yang kamu lakuin buat ngurangi stres di akademik ini selama kamu kuliah? Untuk mengurangi stres selama kuliah sih biasanya aku lebih banyak menenangin diri gitu. Kalau misalnya lagi emosi, lagi banyak tekanan gara-gara tugas, itu lebih me time, lebih banyak ke me time, terus lebih lebih nenangin diri, terus mulai emosi. Terus kalau misalkan udah mulai reda stresnya gitu, uh, mulai coba untuk manage waktu lagi biar tugasnya tetap selesai gitu. Berarti emang kamu punya cara sendiri buat menangin diri kamu sendiri. Tapi menurut Kak Yasa nih, dukungan dari teman-teman atau keluarga itu penting nggak sih dalam membantu mengelola stres? Untuk aku sih teman sama keluarga penting ya dukungannya. Kalau misalkan lagi stres banget gitu, lagi banyak tekanan, kalau di kita sendiri kan pusing ya, Iya. makin gak enak gitu rasanya. Terus kalau misalkan udah punya teman dekat, atau misalkan deket sama saudara gitu kan, kalau lagi banyak tekanan, lagi stres, ya Ngobrol aja, ngobrol gitu, jadi jangan nggak cerita. dipendam sendiri. Ya. Dari Kayasa sendiri mungkin punya saran nggak sih buat temen Nemo gimana biar kita tetap enjoy menjalani sibuknya perkuliahan, terus juga gimana cara kamu untuk mengelola yang stres yang kamu hadapi gitu? Kalau untuk mengelola stres selama perkuliahan sih, eh, lebih banyak lebih banyak ngelola emosi gitu kan. Terus jangan ditekan sendiri gitu perasaannya, jangan denial. Kalau misalnya lagi sedih, lagi mau marah, sedih aja, marah aja, tapi ya tergantung itu gimana kita ekspresinya gitu kan. Terus kalau misalkan butuh waktu sendiri atau misalkan capek banget, kita kan punya jatah bolos ya lebih kelas. Ya misalkan 3 kali lah ya minimal. tiga sampai 4 kali, ya nggak apa-apa lah, itu sekali-sekali pakai waktunya untuk me time atau untuk menangin emosi gitu. Oke, Kak Yasa. Buat teman-teman Memo, jangan kemana-mana ya, karena di sini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lebih seru pastinya, lebih relate sama teman-teman semua. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Halo semuanya, baik lagi dengan kita bertiga. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang tekanan orang tua terhadap anak. Pasti beberapa dari kalian pernah dapat yang namanya tekanan dari orang tua. Nah, buat Kayasa, pernah nggak sih atau ngalamin tekanan dari orang tua? Kalau aku sih pernah ya, dari kecil tekanan dari orang tua tuh pasti ada gitu, apalagi kalau akademik ya, pasti kalau nilai harus dapet yang bagus gitu. Misalkan kayak harus dapet A gitu biar dapet rewardnya, pasti ada, tapi tekanannya berasa banget kan, apalagi dulu masih kecil gitu. Sampai sekarang juga masih ngalamin Tapi kalau nilainya jelek pasti dapat hukuman dong. ya. Itu tekanan dari orang tua pasti kayak gitu. Nah, kalau tekanan-tekanan pada orang tua nih, seberapa pengaruh sih ke pertumbuhan anak? Kalau ke pertumbuhan anak, biasanya ke remaja paling pengaruh ya. Kalau misalkan dia terus-terusan ditekan gitu kan, misalkan harus dapat ini, harus ngelakuin itu dari orang tuanya, terus kalau gagal dapat hukuman biasanya gitu, pasti anak-anak ini tuh bakal lebih tertutup biasanya sama orang tuanya, terus kurang percaya diri gitu, karena kurang terus ya buat orang tuanya apa yang mereka coba gitu. Iya. Saya pasti kurang terus.
ada nggak sih yang kayak saya tahu supaya kita bisa mengekspresikan atau mengkomunikasikan apa yang kita rasain secara jujur kepada orang tua? Kalau komunikasi perasaan kan nggak semua anak bisa ya, masih banyak yang canggung gitu kan. Kalau untuk caranya, cari waktu yang tepat gitu. Kalau misalkan lagi ada konflik sama orang tua gitu, misalkan habis berantem kan kebawa emosi ya. Kalau misalkan itu lagi marah atau lagi nangis itu jangan dulu, kalau bisa jangan ngobrol dulu gitu, kayak tenangin Kudu dulu. hanya kudu tenang dua-duanya lah. Iya Biar, gitu. biar ngobrolnya juga enak Ya baru cari, solusi. ya baru cari solusinya gitu. Baru ngobrol bareng biar sama-sama netral gitu, nggak pihak mana-mana. Nah, kayak saya sendiri mungkin bisa nggak sih share ke teman-teman Memo nih, gimana caranya menghadapi dan menyikapi tekanan yang didapat dari orang tua? Untuk menghadapinya gitu ya, biasanya kita lihat dulu gitu, misalkan orang tua kita tuh tekanannya kayak gimana ya. Misalkan lebih fokus ke akademik gitu kan, kita merasa kemampuan kita bisa segini, terus kita merasa kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi kita tetap kurang gitu kan. Itu ya balik lagi tadi kan kita coba komunikasi apa yang kita mau, apa yang kita rasa gitu kan, pelan-pelan. Kalau misalkan orang tuanya tipikal yang keras kepala gitu, eh, kita cukup tahu kemampuan kita aja. Kita kan udah dewasa ya kalau sekarang nih, kita Udah kemauan sendiri iya lah. kita udah tahu mau kemana arahnya biasanya gitu. Kita udah tahu batas kita nih, kita nggak bisa di sini gitu, kita udah bisa coba hal baru. Tapi kalau misalnya orang tua terus-terusan kasih tekanan gitu, kita cukup dengerin aja, tapi yang penting punya pendirian diri sendiri. Oke. Nah, kayaknya udah cukup lah ya Iya. bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih kepada Kayasa dan teman-teman Memo yang telah bergabung dan dalam talk show hari ini. Semoga diskusi kita memberikan manfaat atau wawasan tentang bagaimana mengatasi stres akademik dan tekanan orang tua pada anak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.